Baik, kita lanjutkan materi untuk, kalkulus 2 ini, dan kali ini kita akan membahas deret Taylor dan deret Maclaurin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kekonvergenan deret, lalu juga deret positif dan bagaimana kita mengecek, apakah deret tersebut konvergen atau, tidak ya, divergen. Nah, jadi untuk apa kita membahas tentang deret tak terhingga, jadi, nanti kita akan melihat bahwa dengan turunan pertama kita bisa mendapatkan hampiran. Hampiran itu artinya bahwa kita menghitung suatu fungsi, eee, nilainya dengan, apa namanya, dengan cara menghampiri nilainya atau mendekati nilainya. Misal untuk kasus sin X, itu nilainya akan sama dengan X atau sama dengan sudutnya untuk X yang mendekati nol atau untuk sudut yang kecil. Nah, ini sering digunakan untuk mempermudah dalam perhitungan. Eee, Lalu bila kita gunakan turunan kedua dan ketiga, maka kita akan mendapatkan hampiran yang lebih baik. Jadi setiap hampiran itu namanya juga hampiran ya, apa namanya, aproksimasi atau pendekatan pasti ada yang namanya galat atau error ya. Dan dengan turunan kedua dan ketiga kita mengurangi error-nya tersebut sehingga hampirannya menjadi lebih baik. Nah, contohnya, untuk, kasus sin X gitu ya, jadi, dengan turunan kedua kita mendapatkan X min X pangkat 3/6, seperti itu. Dan untuk turunan ketiga, atau untuk turunan seterusnya, jadi nanti kita akan melihat bahwa, bentuk dari hampiran, apa namanya, dari sin X itu deretnya adalah X min X pangkat 3/3 faktorial ditambah X pangkat 5/5 faktorial dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bentuk ini adalah bentuk, apa namanya, bentuk deret tak hingga dan berganti tanda, seperti itu. Nah, kita akan melihat, bagaimana kita mendapatkan, hampiran tersebut. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, daripada kuliah yang sebelumnya, kita tahu bahwa jumlah dari deret, eee, deret pangkat berikut Sx sama dengan 1 ditambah X per 2 faktorial ditambah X pangkat 3/3 faktorial dan seterusnya. Deret ini konvergen pada bilangan real. Nah, maka turunan pertamanya terhadap, fungsi Sx ini yaitu adalah S aksen X turunan pertama, maka kita turunkan saja masing-masing, ininya ya, turunkan masing-masing untuk setiap penjumlahannya. Berarti ini diturunkan terhadap X adalah 0, ini, X diturunkan terhadap X menjadi 1, X² per 2 faktorial diturunkan terhadap X menjadi 2X per 2 faktorial atau kita bisa, menjadikan, apa namanya, kita coret duanya menjadi X saja, X pangkat 3/3 faktorial menjadi, X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini bahwa, eee, fungsi S aksen X ini dengan ya 0 ini, kita coret gitu ya, bentar saya ganti, nah ini ya, jadi kalau, nolnya kita coret. Nah, ya tentu nol, dalam penjumlahan kita tidak perlu hiraukan gitu ya. Bentuk ini akan sama dengan bentuk yang di atas ini. Nah, artinya bahwa turunan pertamanya ini sama dengan fungsi awalnya. Sehingga kita tahu bahwa, fungsi yang turunannya sama dengan fungsi, atau dirinya sendiri itu adalah E pangkat X kan. Nah, jadi solusi persamaan diferensial ini adalah Sx sama dengan C dikali E pangkat X, dengan C adalah suatu nilai konstan. Karena S0-nya kalau kita masukkan X sama dengan 0, ini 0 semua dan nilainya adalah 1, maka C adalah sama dengan 1. Jadi Sx sama dengan E pangkat X. Nah, jadi ini adalah, apa namanya, deret untuk E pangkat X. Itu kita bisa menghitung E pangkat X dengan deret ini. Oke, berikutnya, tinjau deret pangkat berikut. Misalnya Sx sama dengan X min X pangkat 3/3 faktorial ditambah X pangkat 5/5 faktorial dikurangi seterusnya. Jadi kita bisa lanjutkan, ini ganjil ya, berarti X pangkat 7/7 faktorial dan seterusnya. Deret ini konvergen untuk seluruh bilangan real X. Pembuktiannya, bisa, yang sebelumnya ya, dari materi sebelumnya, dan memenuhi persamaan diferensial orde 2, dengan ini ternyata turunan kedua X-nya itu sama dengan min Sx, turunan kedua X-nya. Nah, jadi kalau kita ingat kembali, fungsi apa yang kita turunkan 2 kali sama dengan fungsinya tapi negatifnya.
yaitu adalah fungsi sin ataupun cos ya. Sin ya. Cos juga ya, misalnya sin diturunkan pertama menjadi cos X. Cos X diturunkan kembali menjadi min sin X, seperti itu. Nah, jadi apa namanya, fungsi ini atau deret ini adalah deret yang mendefinisikan sin X karena memiliki turunan turunan keduanya adalah min dari fungsinya tersebut. Kalau kita melihat S0 sama dengan 0 dengan masukkan ini substitusi X-nya sama dengan 0, maka nilainya 0 dan X aksen 0-nya sama dengan 1. Nah, ini X aksen 0-nya sama dengan 1 karena, eee, kalau kita melihat turunan pertamanya X itu kan menjadi 1 dan X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya, maka S0-nya adalah sama dengan 1, maka solusi persamaan diferensial ini adalah Sx sama dengan sin X. Nah, jadi cos X juga memiliki bentuk yang sama dengan ini, tapi untuk S aksen 0-nya itu tidak akan, bernilai 1. Jadi di sini, solusinya adalah sin X, seperti itu. Nah, nanti ada cara lain untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, jadi ini adalah, hubungan antara deret dengan suatu fungsi, tertentu. Nah, sejauh ini diberikan suatu deret pangkat, kita dapat menentukan selang kekonvergenannya. Untuk deret geometri serta turunan dan integralnya, kita bisa mendapatkan jumlahnya. Demikian juga untuk beberapa deret pangkat yang jumlahnya sama dengan e pangkat x, cos x, dan juga sin x. Lalu dengan operasi pada deret pangkat, kita dapat memperoleh uraian deret pangkat dari fungsi seperti fx sama dengan x dikali e pangkat x dan gx sama dengan e pangkat x per 1 min x. Jadi kita bisa mengubah-ubah bentuknya menjadi fungsi yang bagaimanapun dari deret-deret yang sudah kita ketahui, misalnya e pangkat x, cos x, dan sin x. Untuk deret cos x itu bisa kita lihat dari deret yang sebelumnya ini. Bentar, mana sih? Nah, ini ya. Ini kan tadi kita sudah dapatkan bahwa ini adalah sin x, ya, sin x. Maka turunan pertama dari Sx atau X aksen X itu adalah cos X. Sehingga cos X adalah 1, turunan pertamanya ya, 1 dikurangi 2x per 2 faktorial ditambah 4x per 4 faktorial dikurangi 6x per 6 faktorial dan seterusnya. Jadi bagian yang bagian yang genap ya angkanya ya. 1 ini lalu x kuadrat per 2 faktorial, x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Nah, itu adalah cos x. Nah, misal kita punya suatu fungsi fx, dapatkah kita menguraikannya sebagai suatu deret pangkat? Misalnya fx sama dengan CO ditambah C1 X min A ditambah C2 X min A kuadrat ditambah dan seterusnya untuk X di sekitar A. Dengan perkataan lain, apakah kita dapat mencari nilai-nilai C0, kuadrat C0, C1, C2, dan seterusnya. Sehingga deret pangkat di atas konvergen ke nilai fx tersebut untuk X di sekitar A. Ternyata, misalkan F dapat diuraikan sebagai deret pangkat untuk X mendekati A, bukan X mendekati 0, tadi kan sebelumnya untuk X mendekati 0, nah kita ingin melihat deret pangkatnya untuk X mendekati A ya, maka C0 mestilah sama dengan nilai FA. Selanjutnya, jika kita turunkan F terhadap X, maka F aksen X menjadi sama dengan C1 ditambah 2C2. Kenapa dari C1? Karena kita melihat tadi bahwa Fx-nya ini C0 ini tidak mengandung X, sehingga turunannya pasti 0. Sedangkan C1 X min A kalau kita turunkan menjadi C1 saja. Dan C2 X min A kuadrat kita turunkan terhadap X menjadi 2C2 X min A, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Maka C1 mestilah sama dengan nilai F aksen A. Ya. Kalau kita turunkan lagi terhadap X menjadi turunan keduanya, maka menjadi di sini adalah 2 faktorial atau 2C2 sama saja ya. Yang ini 3 faktorial, yang artinya 3 dikali 2, C3 X min A, 4 kali 3, X min A kuadrat ditambah dan seterusnya. Maka C2 ini, yang ini
akan sama dengan setengah F double aksen A, dan seterusnya. Kita bisa melihat turunan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, jadi jika F dapat diuraikan sebagai deret pangkat Fx sama dengan C0 ditambah C1 kali X min A ditambah C2 dikali X min A kuadrat dan seterusnya, maka F akan mempunyai turunan setiap orde ke N-nya gitu ya, dan nilai dari Cn-nya, ordenya tersebut itu akan sama dengan F turunan ke N dari A dibagi N faktorial, dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan 0 faktorial adalah, kita nggak pakai ya, 0 faktorial itu adalah 1 ya. Jadi, nah ini, fungsi di sini ya, jadi kalau misalnya ada pangkat dengan dalam kurung, ini umumnya adalah, kita melihat sebagai turunan ke F. Misalnya F, sini ya, F dalam kurung N, kita ini bukan pangkat N, tapi turunan ke N, seperti itu ya. Kita turunkan sebanyak N kali. Dengan F pangkat 0A itu akan sama dengan A, dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, bagaimana sebaliknya jika F turunan N ke A ada untuk setiap N, dan Cn kita hitung dengan rumus yang ini, apakah jumlah deret pangkat 1 akan sama, jumlah deret pangkat yang ini akan sama dengan Fx? Ya, nah, maka kita punya yang namanya, deret Taylor dan Maclaurin. Nah, untuk deret Taylor itu ya, uraian deret pangkat dari F untuk X menuju, mendekati A, mendekati A disebut deret Taylor untuk F di A. Jadi ini adalah deret Taylor ya, yaitu FA ditambah X aksen A, X min A ditambah F double aksen A per 2 faktorial X min A kuadrat ditambah dan seterusnya. Sehingga ini adalah untuk F, X di sekitar A. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, maka deret pangkat tersebut disebut sebagai deret Maclaurin. Jadi, ini bentuknya F0 ditambah F aksen 0, X ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat ditambah F, turunan ketiga dari F0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi Taylor itu adalah bentuk umum dari Maclaurin. Kalau Maclaurin hanya di sekitar 0, tapi Taylor kita bisa membuatnya di sekitar, nilai berapapun gitu ya. Jadi untuk yang kasus tadi sin X, sama dengan X itu hanya bisa di X-nya di sekitar 0. Semakin dia jauh dari 0, maka error-nya itu akan semakin besar, seperti itu. Oke, lalu nah, berikutnya, polinom dan suku sisa dari Taylor. Misalkan F fungsi yang mempunyai turunan ke N plus 1 pada selang terbuka I yang memuat A, maka untuk setiap X, bagian dari I, selang terbuka I, berlaku Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx. Dengan Pnx itu adalah, deretnya ini, Fa ditambah F aksen A ini deret Taylor-nya, sampai ke turunan ke N, dan sisanya, suku sisanya adalah Rn, residu ya, ini adalah turunan ke N plus 1, seperti itu. Untuk suatu C di antara X dan A. Jadi untuk, C-nya di antara, X dan A, yang ini C-nya. Oke, jadi, fungsinya ini kita bisa dekati dengan, suatu deret dan residunya, atau, itu adalah error-nya ya. Nah, nanti, misalkan F fungsi yang mempunyai turunan, tiap orde pada selang I sama dengan A min R sampai A plus R, maka untuk setiap X, bagian dari I berlaku Fx sama dengan Fa ditambah F aksen A dikali X min A ditambah F double aksen A per 2 faktorial X min A kuadrat dan seterusnya. Jika dan hanya jika limit N menuju tak hingga dari, Rn atau residu tersebut sama dengan limit N menuju tak hingga dari turunan ke N plus 1 dari titik C per N plus 1 faktorial X min A N plus 1 sama dengan 0. Jadi residunya, untuk nilai yang, apa namanya, N menuju tak hingganya itu adalah 0.
Jadi semakin tinggi ordernya maka, eee, residunya atau error-nya atau galatnya itu adalah 0. Mmm, coba. Baik, kita akan coba mengerjakan satu persatu. Tentukan deret McLaurin untuk sin X dan periksa bahwa deret tersebut merepresentasikan sin X untuk setiap X, bagian dari bilangan real. Sebenarnya untuk sin X tadi deretnya sudah kita perlihatkan ya di awal, tapi kita akan coba menggunakan, deret, McLaurin. Jadi, ini adalah deret, Taylor bentar, deret Taylor, nah ini ya, ini adalah deret Taylor. Oke, kecil sininya, oke. Nah ini ya deret Taylor-nya. Sedangkan untuk deret McLaurin adalah, saat McLaurin ya, bentar, McLaurin ya betul ya, McLaurin pakai mat, saya ikutin aja deh. Ini gini, oke. Adalah deret McLaurin adalah deret Taylor, saat A-nya sama dengan 0 ya, A sama dengan 0. Sehingga, bentuk ini bisa kita, buat sederhanakan menjadi, ya tinggal kita substitusikan A-nya sama dengan 0, di sini 0, di sini pun akan 0, di sini hilang, di sini 0, nah di sini A-nya 0, jadi saya bisa hapus, ini 0, dan ini hapus seperti ini. Dan seterusnya ya, ini, harusnya tidak terbatas, mmm, seperti ini. Nah, jadi, dengan fx-nya tadi yang akan kita representasikan atau definisikan adalah sin X ya, untuk fx sama dengan, fx-nya adalah sin X. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa fx-nya adalah sin X sehingga f0-nya adalah sin 0 adalah 0, seperti itu. Lalu, yang kedua, turunan pertama dari sin X adalah cos X dan, cos 0 adalah 1, berarti ditambah 1 dikali dengan X, seperti itu. Lalu turunan kedua dari sin adalah min sin dan, min sin 0 itu adalah 0, berarti ini adalah 0/2 faktorial ya, saya tuliskan saja dulu, kita bisa menghapus, tapi di sini, supaya kelihatan saja bentuk, asal bentuknya seperti apa. Lalu turunan ketiga adalah min cos, jadi dan cos 0, min cos X dan min cos 0 adalah min 1/3 faktorial. Sorry, 3 faktorial, lalu di sininya X pangkat 3. Jadi kalau kita lanjutkan ini, dia akan membentuk, pola, berikutnya di sini pasti akan 0 lagi, ya jadi turunan keempat itu akan balik lagi kan ke sin, dan sin 0 adalah 0. Berarti sini adalah 0/4, faktorial, sorry, ini 4 faktorial, X pangkat 4. Lalu berikutnya, setelah itu kita turunkan sekali lagi maka akan menjadi min 1/5 faktorial, X pangkat 5 dan seterusnya, gitu ya. Nah, di sini kita hilangkan yang nolnya, saya copy saja biar cepat, dan kita akan hilangkan nolnya, nol hilang, ini pun hilang, yang ada perkalian dengan nol ini pun hilang, menjadi bentuk seperti ini. Satunya bisa saya hilangkan ya, 1 kali X min 1/3 faktorial X pangkat 3, min 1/5 faktorial X pangkat 5, dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, sebentar, ini kayaknya ada yang salah sih. Plus, ini minus, ini turunan cos-nya, oh ini plus ya, sorry. Ini plus, plus, nah.
Ya, ini adalah minus, karena turunan keempat kan balik lagi ke sin, lalu turunan kelimanya berarti ini adalah positif cos, cos X, positif cos. Nah, jadi X min 1/3 faktorial X pangkat 3 ditambah 1/5 faktorial X pangkat 5 min dan seterusnya, ganti tanda, deret ganti tanda, lalu, angka ganjil saja. Nah, ini kalau kita ingat kembali di, slide yang awal-awal, mana ya? Nah, yang ini. Nah, ini adalah bentuk yang sama, seperti itu, gitu. Dan kalau kita ingin melihat, konvergenannya, nah tadi dengan kita melihat limit n hingga untuk, turunan n yang sangat besar, turunan ke n yang sangat besar, maka akan menghasilkan nol. Mana? Nah ini ya, Rn-nya ya, residunya, jika dan hanya jika limit Rn-nya, ini akan menuju nol. Jadi kita ingat kembali bahwa, oke, dan limit. Untuk limit kita pakai di sini, limit n juta hingga saya pakai ini aja biar cepat, dari Rn, nah, ini akan sama dengan Rn itu kita pakai ini aja ya, ganti, bukan Rn ya, n plus 1 ya, iya Rn-nya n plus 1 ya. Ini adalah nol, turunannya X F dari n plus 1, dan ini adalah n plus 1 faktorial, X pangkat n plus 1, seperti ini ya. X-nya adalah 0 kan ya? Enggak, X-nya tetap X ya, sin X ya. Oke, jadi kalau, kita lihat dari n menuju tahingga ini akan menjadi X pangkat, tahingga ini, apa namanya, turunan ke berapa pun untuk 0, hasilnya hanya 0 ataupun 1, jadi kita tidak perlu melihat angka ini, dan kita bisa melihat dibagi suatu nilai yang sangat besar, yaitu tahingga faktorial gitu ya, n menuju tahingga, seperti itu. Jadi, eee apa namanya, jadi kita bisa melihat di sini, nilainya itu akan menjadi suatu yang sangat kecil, seperti itu, menuju 0 ya. Kalian bisa mengecek lagi untuk, X dibagi n+1 per n+1 faktorialnya gitu ya, bisa dilihat seperti itu. Ini akan menjadi nilainya akan menuju 0, n menuju tahingganya hasilnya adalah 0, sehingga ini benar, berlaku untuk setiap X menuju R. Nah, itu adalah, direct McLaurin. Nah, jadi kita bisa menghampiri, tergantung dari ordenya, kita bisa menghampiri, misalnya udah sampai kalau ordenya hanya order 1 berarti dia dihampiri dengan X, seperti itu. Lalu kalau ordenya, berarti turunan ketiga, ini adalah order ketiga, nah berarti adalah rumus, hampirannya sampai X min 1/3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah itu, cara, apa namanya, melakukan hampiran ya, seperti itu. Nah, dengan sin H X juga, sin hiperbola X juga bisa kita lakukan, tapi kita harus tahu dulu definisi sin hiperbola X itu apa, itu kan E pangkat, X ya. Nah, E pangkat X, nah, E pangkat X-nya, kita bisa hampiri dengan bentuk yang di atas tadi, yang sudah kita lihat sebelumnya, lalu tinggal dijumlahkan saja masing-masing. Oke. Nah, ini beberapa direct Maclaurin penting yang, sering digunakan untuk mendapatkan hampiran atau direct Maclaurin yang lainnya. Misalnya, 1/1 min X itu directnya adalah sama dengan 1 plus X kuadrat ditambah, dan lain sebagainya.
Mungkin kita berpikir ya, kenapa satu per satu plus min X saja harus dihampiri gitu kan, ya kita tinggal masukkan saja kan satu min X itu misalnya X-nya berapa, kita mau menghitung untuk X sama dengan 5 ya hitung saja langsung ya. Nah sebenarnya itu, untuk mendapatkan bentuk lainnya dari deret, misalnya len 1 min X dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini untuk len dari 1 min X, lalu arcus tangen, nah ini kan arcus tangen bisa dapatkan dari sini, jadi, integralnya, arcus tangen itu juga bentuknya dari integral yang 1 min X kuadrat kan ya. Jadi kita kalau substitusikan X-nya dengan X kuadrat plus ya, 1 plus X kuadrat, jadi kita substitusikan X-nya menjadi plus X kuadrat, min X kuadrat, nanti ini substitusikan menjadi min X kuadrat, maka kita bisa mendapatkan hampiran arcus tangen X. Nah, untuk E pangkat X bisa kita lihat, yang tadi, jadi, karena kita melihat turunannya itu sama dengan bentuk sebelumnya, maka itu adalah E pangkat X. Nah, jadi bisa kita dapatkan. Jadi misalnya len 1 min X, karena len 1 min X itu adalah integral dari 1/1 min X dx, maka hasil di sini itu sama dengan integral dari yang sebelah kanan ini. 1 diintegralkan adalah X, ditambah, X diintegralkan adalah, X kuadrat per 2, susah nih, X kuadrat per 2 ditambah, X kuadrat itu menjadi X pangkat 3 per 3 dan seterusnya, seperti itu. X pangkat 3 per 3 dan seterusnya. Bentar, kayaknya saya ada yang, salah. Ini harusnya min len X ya, berarti ini jadi min semua ya. Karena kan, integral dari ini itu adalah, eee, kalau 1/X ya menjadi, len X kan ya, tapi kalau len 1 min X berarti ini jadi negatif kan ya. Jadi biar, supaya ini menjadi positif, maka kita kalikan semuanya dengan, negatif. Kali negatif 1 ya. Nah, seperti itu kira-kira. Arcus tangen min X adalah, jadi kita mengambilnya, pertama kita substitusikan X ini menjadi min X kuadrat, sehingga bentuknya menjadi 1/1 plus X kuadrat. Nah, berarti kalau kita, dan di sini pun, substitusikan semuanya menjadi min X kuadrat, berarti 1 min X kuadrat, jadi positif ya, plus X pangkat 4, min X pangkat 6, plus X pangkat 8 dan seterusnya. Nah, lalu tinggal kita integralkan. Karena integral dari 1/1 plus X kuadrat adalah, dx adalah arcus tangen X. Berarti yang kita dapatkan, X ini tadi adalah min X kuadrat ya, menjadi, min 1/3 X pangkat 3 dan seterusnya, gitu ya, bisa kita teruskan. Plus X pangkat 5/5 dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa dapatkan dari satu deret, kita dapatkan deret yang lain. Oke. Nah, untuk sin X tadi kita sudah dapatkan, cos X juga sudah dapatkan. Nah, sin HX dan cos HX bisa kita dapatkan dari E pangkat X. Jadi kan E pangkat X plus E pangkat min X per, 2 ya. Nah, jadi
kita, untuk mendapatkan F pangkat min X, lagi-lagi tinggal kita substitusikan X-nya menjadi min X, dan seterusnya. Maka kita akan dapatkan, bentuk-bentuk. Nah, biasanya ditanyakan karena ada suku yang 0 gitu, misalnya tadi kan, seperti contohnya yang ini, kita punya suku yang 0 kan ini kan, di orde kedua orde pertama itu 0, sorry ini orde ke-0 ya, turunan keduanya itu 0. Nah, biasanya, kita menuliskan untuk misalnya ingin kita ketahui adalah 3 suku tak nol pertama. Artinya kalau tidak 3 suku tak nol pertama yang ini, 1, 2, 3, seperti itu, yang tidak nol. Nah, misalnya untuk 1 plus X, pangkat setengah, untuk X-nya antara min 1 sampai 1, dan misalnya untuk tangan X, untuk min P/2, X, Pi/2. Nah, jadi kita bisa langsung menggunakan yang ini, jika ingin memungkinkan untuk melakukan turunannya. Jika tidak, kita bisa juga dengan, bantuan direct yang penting ini, untuk membantu menemukan itu biasanya cara yang lebih, cukup mudah ya, untuk mendapatkan, bentuknya, seperti itu. Mmm, mhm, oke. Nah, berikutnya adalah hampiran Taylor terhadap fungsi. Menentukan hampiran Taylor terhadap suatu fungsi di sekitar titik yang ditentukan beserta taksiran kesalahannya. Dengan turunan pertama kita dapat menghampiri fungsi f(x) untuk x mendekati a. Jadi f(x) kita bisa melihat FA ditambah F aksen A X min A. Ini dengan turunan pertama ini kan ya. Nah, maka, polinom, pertama X-nya itu yang ini adalah polinom pertama X. Polinom duras kanan tidak lain merupakan polinom Taylor orde 1. Jadi ini adalah orde 1, turunan pertama dari F di sekitar A. Bila F mempunyai turunan kedua untuk X mendekati A, maka kesalahan penghampiran di atas adalah L1X atau galat ya, kesalahan itu galat atau error. Adalah turunan kedua. Jadi error itu adalah satu orde lebih tinggi untuk, hampiran Taylor itu, ataupun Maclaurin ya, itu satu orde lebih tinggi dari, orde yang digunakan. Kalau ini adalah polinom, Taylor orde 1, maka error-nya adalah orde 2, seperti itu. Semakin besar ordenya, maka semakin bagus hampirannya atau error-nya akan semakin kecil. Dengan C di antara X dan A. Nah, kenapa kita menggunakan hampiran ini? Biasanya jadi, misalnya kita ingin atau komputer ingin menghitung, sin X, seperti itu ya. Berapa nilai sin X untuk X tertentu? Nah, bagaimana komputer, melakukan hal seperti itu? Maka, ya kita tahu komputer melakukan komputasi gitu ya. Kalau, kita mungkin secara otak manusia untuk melakukan, suatu sudut tertentu, ada caranya kita menggunakan sudut istimewa, istilahnya sudut-sudut yang memberikan nilai yang angkanya itu entah itu menarik ataupun mudah diingat. Misalnya, sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 derajat atau pi/4 adalah, setengah akar 2, sin 60 derajat adalah, berapa, sin 60 derajat adalah, setengah akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Nah, itu adalah angka-angka yang mudah diingat. Nah, untuk komputasi tentu kita misalnya menggunakan komputer ataupun kalkulator misalnya mencari sin 59 derajat, seperti itu. Bukan suatu, angka yang, tidak termasuk sudut istimewa tadi. Maka digunakanlah hampiran untuk menghitungnya. Jadi daripada menggunakan komputer itu merekam atau menyimpan data sin dari angka 0 derajat sampai 90 derajat misalnya, dan mungkin saja kita bertanyanya bukan hanya 59 derajat, tapi 58,88 derajat, seperti itu, maka dia menggunakan hampiran. Ada beberapa cara dalam menggunakan hampiran ya, tapi intinya adalah dengan melihat kelinearan dari grafiknya atau dengan fungsi hampiran berikut, seperti ini gitu ya. Jadi, itu yang kita gunakan. Nah, tergantung dari, berapa besar ordenya, kemampuan komputernya tersebut gitu ya, untuk menghitung hingga orde kesekian, maka error-nya itu akan semakin kecil. Jadi, bisa saja biasanya, perhitungannya untuk angka yang sangat
komanya sangat panjang gitu ya, itu bisa berbeda gitu ya reputasinya. Nah, itu yang membedakan adalah orde berapa yang kita pakai. Untuk hampiran Taylor order ke n, jika f mempunyai turunan ke n+1, maka kita dapat hampiri fungsi fx untuk x menuju a dengan polinom Taylor order ke n. Bentuknya adalah seperti ini, kita sudah bahas sebelumnya, itu adalah polinomial order ke n, polinom Taylor order ke n. Maka kesalahannya adalah satu order lebih tinggi, yaitu f turunan ke n+1, seperti itu. Dengan c di antara x dan a. Nah, ini misalnya kita ingin melakukan taksiran nilai E pangkat 0, eksponensial 0,1 dengan kesalahan tidak lebih dari 0,01. Maka kita bisa melakukan, bentuk seperti ini, eee, oke, tidak, kesalahan tidak lebih dari 0,01 ya. Jadi kita menggunakan suatu nilai, fungsi C, jadi, karena fungsinya ada E pangkat X untuk yang ini, dan turunan berapapun selalu menghasilkan E pangkat X. Di sini kita menggunakan suatu C, C itu adalah nilai di antara X dan A. Jadi, X-nya yang akan kita tentukan adalah 0,1 dan A-nya kalau kita menggunakan misalnya, karena ini dekat dengan 0 misalnya, maka kita bisa menggunakan A-nya adalah, 0, seperti itu. Oke, jadi, nilai C di sini itu adalah antara 0 dan 0,1. Nah, misalnya ya yang paling mudah untuk dihitung adalah E pangkat 0, seperti itu ya, dibandingkan E pangkat 0,1 kan agak sulit kita hitung. E pangkat 0 adalah 1, seperti itu. Dan maka di sini adalah nilainya adalah 1, maka yang menentukan adalah, ini saja 0,1 per n plus 1 dibagi n+1 faktorial. Nah, kita cari suatu nilai n yang hasilnya itu tidak lebih dari 0,01, seperti itu. Nah, satu hal lagi untuk memilih nilai C, biasanya kita, pertama ya, yang paling mudah adalah yang kita bisa menghitung ya, manual, tanpa menggunakan kalkulator atau komputer. Kedua adalah yang memiliki nilai yang, lebih besar, gitu ya. Untuk namanya kan hampiran ya, jadi kita melihat suatu nilai yang, kesalahannya itu paling besar. Jadi antara 0,1 dengan tadi 1, enggak, kalau gitu sorry 0 ya, antara 0 dengan berarti kita mendingan 0,1 ya, 0,1 itu lebih besar kan ya? Nanti kita ambilnya yang kecil ya, pangkat 0, iya kalau 0 kayaknya jangan 0,1 ya, paling bagus. Ya ini untuk contoh ya, karena itu mau nggak mau paling mudah ya, berarti bisa lebih besar ya, jadi kita harus carinya yang lebih kecil ya. Nah, jadi tinggal X-nya adalah 0,1 pangkat N plus 1, 0,1 itu kan sat sorry, berarti di sini, ln-nya, ln, kita pilih C-nya, ini untuk, penghampiran saja ya, C-nya udah dihitung yaitu adalah, C sama dengan 0, maka ln-nya kita dapatkan tadi adalah 0, mmm, saya pakai tulisan kayaknya enggak, 0,1, 0,1, bisa diperbesar, 0,1 pangkat N plus 1, saya tuliskan di sini aja ya, gampang, ln untuk untuk C sama dengan 0, jadi kita dapatkan tadi adalah turunan berapa kali pun e pangkat X menjadi e pangkat X dengan e pangkat 0 adalah
tetap 0 ya, sorry 1, maka, Rn-nya itu hanya tinggal X, 0,1 pangkat N+1 dibagi N+1, faktorial, seperti ini. Jadi kita akan melihat bahwa, di sini 0,1 itu sama dengan 1/10 ya, mmm, dibuat turunannya, berapa ya hasilnya ya? Nah jadi oh ya langsung aja ya. Jadi kita inginkan ini harus lebih, bilangnya harus apa? Tidak lebih ya, harus tidak lebih dari berarti lebih besar atau sama dengan 0,01 kan. Jadi kita bisa melihat bahwa, kalau N-nya ini sama dengan 2, 1 aja ya, 1 berarti, untuk N sama dengan 1, nah ini kasus ini, gampang kalau menggunakan ini. Jadi misalnya i misalnya kita untuk N sama dengan 1, maka ini menjadi 1+1 dan ini adalah, 2 faktorial ya. Sorry biar nggak bingung, tidak membingungkan, saya gunakan dalam kurungan, maka ini adalah 0,1 kuadrat dibagi dengan 2 faktorial, oke. Nah, kalau kita hitung lagi 0,1 kuadrat adalah 0,01 dan, 2 faktorial adalah 2, sehingga nilainya adalah 0,0005 dan ini adalah lebih kecil dari 0,01. Kalau kita gunakan N-nya sama dengan 0, nggak bisa ya itu, terendahnya adalah 0 ya, nanti kita nggak punya polinom. Nah, maka untuk kasus pangkat X ini, kita bisa dekatkan dengan hanya order ke 0, itu adalah, tidak lebih dari 0,01 ini, ya kan? 1, iya, betul, 0,005. Nah, jadi pangkat X depannya itu adalah 1 kan ya, 1 gitu. Harusnya berapa sih pangkat 0,1? Bentar, saya hitung dulu, bener nggak kesalahannya tidak lebih dari 0,01 kok. E pangkat 0,1. Ya, jadi E pangkat 0,1 itu adalah 1,1051. Jadi, kalau saya menjawab bahwa E pangkat 0,1 itu 1, maka salahnya 0,1 ya? 0,1, ya di sini, kesalahannya adalah 0,1. Nah, jadi masalahnya itu adalah pada saat pemilihan C yang ini, gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa, karena saya memilih C-nya itu yang lebih kecil, di situ nilainya, untuk F double aksen C-nya ya, untuk memudahkan perhitungan, maka itu adalah kesalahan kemungkinan terkecilnya. Jadi sebaiknya memang diambil nilai yang tergede. Lebih baiknya misalnya kita mengambil apa namanya, A-nya itu adalah 1 seperti itu. A-nya adalah 1 sehingga, rentang C-nya itu dari 0,1 sampai 1. Ini untuk tadi, bukan untuk C sama dengan 0 ya? Iya, untuk A-nya sama dengan 1, A sama dengan 1 dan kita pilih C-nya sama dengan sorry, A-nya sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita memilih A-nya sama dengan 1 misalnya,
A sama dengan 1 dan C-nya itu sama dengan 1 untuk lebih mudah dihitungnya, maka di sini menjadi ada, E pangkat 1 atau E pangkat 1 adalah 2,7 kan ya, 2,71 sekian. Nah, maka bentuknya seperti ini dan ini bukan lagi, 0,1 tapi 1 ya, sini, X min A ya. Ada yang lebih dekat nggak? 0,2, 0, ya, yang bagusnya agak dekat ya, X min A mendekati di situ ya. Nah, seperti itu. Ya, karena itu yang, E-nya yang salah satunya adalah, yang cukup mudah dihitung ya. Jadi kita memilih C-nya 1 dan A-nya itu adalah A-nya 1, X min A N plus 1 per N plus 1 faktorial. Gitu. X, ya. Nah, seperti itu untuk memilihkan, nilai C-nya ya, tampilan. Jadi, C-nya jadi antara 0,1 dan, yang didekatinya. Memang lebih baik ya yang, dekat gitu ya, mendingan lebih kecil sih ya. Oh, C-nya kalau 0,1 ya agak susah dihitung. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita menggunakan yang 0, di sini memang, karena ininya N-nya adalah 1, berarti R1 ini sudah mendekati, berarti dia order ke 0 kan untuk, E pangkat X, tadi kita sudah melihat di awal bentuknya, depannya itu adalah 1, kan satu lagi yang ini ya. Nah, ini kan order ke 0 ya, order ke 0. Ini order ke 1, ini order kedua dan seterusnya. Mhm. Ya, itu, contohnya ya, dalam melakukan pengambilan. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama. Nah, ini kalau ini misalnya ditentukan di sekitar 1 gitu ya. Misalkan volume Taylor order 4 dari F di sekitar 1, lalu, berarti A-nya sama dengan 1, nah lalu terus hingga order keempat. Nah, secara eksak berarti, dia memiliki deret yang, apa namanya, terbatas atau, eee, error-nya itu menghasilkan 0, seperti itu. Yang ini contohnya order Maclaurin untuk cos X, menghampiri nilai cos 0,1. Nah, ini pun sama, yang paling mudah adalah kita menggunakan A-nya sama dengan, eee, sorry, ya A-nya sama dengan 0 ya, di sekitar 0 dan seterusnya, udah ya. Nah, itu untuk, deret. Baik, materi untuk deret sampai, di sini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya.